Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lili Suryani di channel Lili Sari. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Sistem Kesehatan Nasional atau SKN ya teman-teman. Ini juga merupakan bagian dari kisi-kisi tahun lalu ya teman-teman, dan kemungkinan besar akan masuk di SKB tahun ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini maupun yang masih merah nih tombol subscribe-nya, untuk ditekan dulu ya, agar teman-teman update terus tentang soal-soal seputar SKB Kesehatan Umum dan SKB Kebidanan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Nah, Sistem Kesehatan Nasional itu diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2012. Nah, yang dimaksud dengan Sistem Kesehatan Nasional atau sering disingkat dengan SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, landasan SKN ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, landasan IDIL. Nah, yang dimaksud di sini landasan IDIL adalah Pancasila ya teman-teman. Kemudian yang kedua, landasan konstitusional, yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan operasional, yaitu Undang-Undang Kesehatan. Nah, Undang-Undang Kesehatan di sini teman-teman yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, SKN ini mengalami beberapa kali perubahan pada tahun 1982 dan pada tahun 2004, kemudian di 2009 dan terakhir 2012. Kemudian pengelolaan kesehatan dalam SKN itu diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, SKN ini teman-teman berjenjang mulai dari pusat dan daerah. Nah, kita harus ingat ini teman-teman karena tahun lalu itu masuk di soal ya teman-teman. Begitupun dengan tadi SKN mengalami beberapa kali perubahan. Nah, kalau ditanyakan berapa kali perubahan berarti jawabannya adalah 4 kali ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, otonomi fungsional dilakukan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa baik pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian pelaksanaannya, SKN itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nah, ini juga harus kita ingat ya teman-teman karena masuk juga di soal tahun lalu. Nah, pertanyaannya itu SKN diselenggarakan oleh siapa? Nah, terus ada pilihannya. Kemudian dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan, dan ketahanan nasional berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada di pasal 4 ya teman-teman, di Perpres nomor 72 tahun 2012. Kemudian penanggung jawab SKN itu teman-teman adalah menteri ya. Jadi menteri itu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKN. Ini juga harus diingat-ingat ya teman-teman. Selanjutnya, subsistem SKN yang pertama yaitu upaya kesehatan, yang kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan, 3, pembiayaan kesehatan, 4, sumber daya manusia kesehatan, 5, kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 6, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, 7, pemberdayaan masyarakat. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, upaya kesehatan.
Upaya kesehatan di sini teman-teman dibagi menjadi dua, yaitu upaya kesehatan perorangan atau disingkat dengan UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau disingkat dengan UKM. Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yaitu Puskesmas melaksanakan UKP dan UKM ya teman-teman, sedangkan FKTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit hanya melaksanakan UKP saja ya teman-teman. Selanjutnya penelitian dan pengembangan kesehatan. Ini berhubungan dengan teknologi kesehatan ya teman-teman. Kemudian penemuan dan produksi seperti produksi vaksin dan pemanfaatan sumber daya tumbuh-tumbuhan dari alam sebagai pemeliharaan dan pengobatan penyakit. Ini berhubungan dengan kestrat ya teman-teman atau kesehatan tradisional. Nah, selanjutnya pembiayaan kesehatan. Nah, pembiayaan kesehatan di sini yang termasuk yaitu Jamkesmas, Jamkesda, Askes yang sebagaimana sekarang telah dialihkan ke BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya, sumber daya manusia kesehatan. Yang dimaksud di sini teman-teman yaitu tenaga kesehatan ya, baik dari jumlahnya, jenisnya, dan kualitas tenaga kesehatan tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang berhubungan di sini teman-teman yaitu obat-obatan ya, yang berhubungan dengan obat-obatan, kemudian upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan dan sediaan farmasi. Kemudian yang bagian 6, manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Ini berhubungan dengan bukti-bukti ya teman-teman, kemudian perencanaan pembangunan kesehatan pusat dan daerah, serta yang berhubungan dengan undang-undang bidang kesehatan. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini maksudnya melibatkan masyarakat ya teman-teman seperti PHBS atau perilaku hidup bersih, rumah tangga, kemudian UKBM, upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, puskesdes, dan sebagainya. Kemudian kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya ya teman-teman. Soal yang pertama, pengelolaan kesehatan dilakukan melalui Sistem Kesehatan Nasional atau SKN dilaksanakan secara berjenjang di A. Dinas pusat, B. Dinas provinsi, C. Dinas kabupaten kota, D. Pusat dan daerah, E. Kabupaten dan kota. Jadi jawaban yang benar adalah D ya teman-teman, dilaksanakan berjenjang di pusat dan daerah. Soal selanjutnya, pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan definisi A. Sistem Kesehatan Nasional, B. Sistem Kesehatan Nusantara, C. Sistem Kesehatan Nasional, D. Sistem Kesehatan Internasional, E. Sistem Kesehatan Sosial. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman, Sistem Kesehatan Nasional. Soal berikutnya, Sistem Kesehatan Nasional atau SKN diatur dalam Perpres nomor A. Perpres nomor 12 tahun 2017, B. Perpres nomor 72 tahun 2012, C. Undang-Undang nomor 72 tahun 2012, D. PMK nomor 12 tahun 2017, E. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Jawaban yang benar adalah B ya teman-teman, Perpres nomor 72 tahun 2012. Jangan terkecoh ya teman-teman, bukan Perpres nomor 12 tahun 2017. Jangan dibalik ya. Dan bukan juga undang-undang, dia Perpres. Dia juga bukan PMK ya teman-teman. Yang harus kita ingat adalah dia adalah Perpres. Nah, nanti yang bikin bingung itu karena banyak undang-undang nanti yang naik, kita akan bingung ini Perpres, PMK, atau undang-undang sih, kayak begitu. Jadi harus dikuatin ya ingatannya. Soal berikutnya, pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya adalah
Bunyi subsistem SKN bagian A. Upaya kesehatan, B. Penelitian dan pengembangan kesehatan, C. Pembiayaan kesehatan, D. Sumber daya manusia kesehatan, E. Pemberdayaan masyarakat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman, sumber daya manusia kesehatan. Soal selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SKN? A. Presiden, B. Menteri, C. Gubernur, D. Bupati, E. Kepala Dinas. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, Menteri. Soal berikutnya, sistem kesehatan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman, 4 kali. Mengalami perubahan di tahun 1982, 2004, 2009, dan terakhir di 2012. Soal berikutnya, yang merupakan landasan ideal dalam sistem kesehatan nasional atau SKN adalah A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, E. PMK Nomor 12 Tahun 2017. Jadi jawaban yang paling benar adalah B ya teman-teman. Landasan ideal itu adalah Pancasila. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan konstitusional ya teman-teman. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 merupakan landasan operasional ya teman-teman. Soal berikutnya, siapakah yang menjadi pelaksana sistem kesehatan nasional atau SKN? A. Pemerintah, B. Pemerintah pusat, C. Pemerintah daerah, D. Pemerintah dan pemerintah daerah, E. Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Yang menjadi pelaksana sistem kesehatan nasional adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak yang merasakan manfaatnya. Karena ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.